Halo Sobat Ekspresi, wah senang sekali ya tentunya hari ini Kristi bisa berjumpa kembali di Ruang Ekspresi. Dan saat ini Kristi sudah berada di SMA Negeri 1 Praia Timur dan nanti kita akan melihat bagaimana penampilan dari kreativitas adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Praia Timur. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Nusa Tenggara Barat yang ke-18. Untuk itu, seperti apa penampilan dari adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Praia Timur? Ini dia untuk Sobat Ekspresi.
luar biasa penampilan yang kita sudah saksikan bersama dari adik-adik SMA Negeri 1 Praia Timur yang tadi sudah menampilkan tarian nyensek. Nah, ini seperti apa tariannya buat Sobat Ekspresi yang masih bingung tentang tarian yang dibawakan seperti apa? Krisi sekarang sudah bersama dengan pembina sekaligus pelatih dari seni budaya SMA Negeri 1 Praia Timur yaitu Bapak Sanusi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi kita sudah melihat ini anak didikannya Pak Sanusi ini. Boleh dong diceritain tadi tarian yang dibawakan tuh tarian apa sih kisahnya? Tarian nyensek ini merupakan aktivitas kaum bini di Pulau Lombok. Terutama di Lombok bagian selatan khususnya. Dan nyensek ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dewasa. Ya, bahkan kalau masih gadis itu nggak boleh kawin kalau nggak bisa nyensek dahulunya itu, nggak bisa nyensek. Makanya harus lulus bisa nyensek kain tenun seperti songket dan lain sebagainya, maka baru bisa dikatakan lulus bisa membina rumah tangga. Jadi penting ya bagaimana penting. itu harus bisa belajar baru menjadi persyaratan untuk bisa menikah pada saat itu. Selain mungkin tarian yang Pak Sanusi sendiri menjadi seorang pelatih, apalagi nih yang diajarkan kepada anak didiknya di SMA Negeri 1 Praia Timur? Ada ciloka, tarian, seni musik yang tradisional maupun yang modern. Banyak ya ternyata ya. Banyak. Dan ini biasanya anak-anak ini latihan berapa kali seminggu gitu? 3 kali seminggu. Dan peminatnya banyak? Ya, mulai hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Luar biasa sekali ya tentunya dalam kita mempelajari tentang seni dan juga budaya masih banyak nih remaja-remaja siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Praia Timur yang tertarik untuk belajar budaya. Ini bocoran juga nih buat Sobat Ekspresi yang ada di rumah. Nanti nih penampilan selanjutnya itu berkaitan dengan cilokak. Boleh dong di-spill nih Pak Sanusi, kira-kira cilokak itu seperti apa sih nanti yang akan kita saksikan? Oh ya. Kalau ciloka itu dahulunya berawal kata ciloka itu dari seloka atau pituah-pituah. Sebenarnya dalam ciloka itu yang menyanyikan itu orang dewasa. Tapi sekarang diperbolehkan yang remaja supaya dikembangkan. Jadi regenerasi ya? Ya. Wah sudah tidak sabar ya tentunya seperti apa sih nanti penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Praia Timur untuk menampilkan penampilan berikutnya. Namun tahan sabar dulu Sobat Ekspresi karena kita akan melewati jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Ruang Ekspresi.
Sobat Ekspresi, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Ruang Ekspresi. Dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Praia Timur yang sudah kita saksikan tadi penampilan Cilokak. Ini Kristi mau tanya lagi nih ke Pak Sanusi. Tadi kan kalau Kristi saksikan itu ada Cilokak itu berjudul Pelentong Pau sama Ale-Ale. Ini Kristi tahu nih artinya pelentong pau itu lempar mangga, betul Pak Sanusi? Betul sekali. Itu boleh diceritain gak sih gimana kisah atau makna di dalam kisah judul tersebut? Memang di dalam Cilokak itu penuh dengan pantun, kan kias-kiasan kan. Di dalam pelentong pau itu pantun itu jawaban dari pelentong pau itu adalah beraya jauh atau pacar yang nan jauh. Aduh. Iya, jadi itu kalau misalnya seseorang punya pacar yang jauh. Iya. Oke, terus selanjutnya gimana ceritanya Pak? Kalau lagu Ale-Ale itu lagu yang riang dia. Menceritakan tentang kegembiraan sama pacarnya juga. Oh, oke. Ini dua-duanya kisahnya tentang pacar, tapi inget nih ya, adik-adik yang paling fokus dulu ini adalah belajar dengan gigih ya. Jangan dulu pacar-pacaran ya, harus fokus kita banggain orang tua. Betul ya Pak Sanusi ya? Iya. Oke, nah selanjutnya Kristi mau tanya juga nih, kira-kira selaku pembina dan juga pelatih dari Sanggar Seni Budaya SMA Negeri 1 Praia Timur, ada nggak sih rasa tantangan nih kita melatih namanya usia anak-anak remaja yang lagi-laginya masa-masa peralihan, seperti itu ada tingkat kesulitan atau challengingnya nggak sih Pak? Boleh diceritain? Benar sekali Mbak. Memang selama ini minat anak-anak itu agak kurang ya sebelum ini. Karena dikarenakan dianggap kuno musik Cilokak itu kan. Karena dianggap kuno tapi dengan gigih saya perjuangkan supaya anak-anak cinta dengan budayanya, cinta dengan musik tradisionalnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan ya, apalagi di zaman-zaman yang sekarang globalisasi sudah mulai masuk. Itu bagaimana sih caranya? Tapi mungkin dari Pak Sanu sendiri ada tips dan triknya nggak sih untuk mendekatkan bagaimana remaja-remaja ini, siswa-siswi ini tetap mencintai akan budaya? Dengan memberikan ruang tampil yang banyak, makanya antusiasme dari anak-anak kita di sini itu yang membuat dia berminat. Dengan banyak ruang, kita ajak dia di event-event, terus di masyarakat juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Oke, nah untuk event-event atau mungkin prestasi-prestasi yang pernah diraih dari seni budaya yang ada di SMA Negeri 1 Praia Timur ini ada apa ini Pak? Boleh di-spill nggak sih kepada Sobat Ekspresi? Banyak sekali ya. Yang pertama kolaborasi Cilokak dengan Gambus Laski atau Kasidah Laski itu kan mendapat juara 1 tingkat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 kalau nggak salah. Kita beri aplaus luar biasa SMA Negeri 1 Praia Timur. Dan tentunya juga Sobat Ekspresi penasaran kira-kira masih ada penampilan apa lagi nih yang bakal ditampilkan adik-adik dari sekolah ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Ekspresi.
Sobat Ekspresi, masih bersama kami di Ruang Ekspresi. Dan wow, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari adik-adik cantik yang membawakan tarian yang begitu indah bernama tarian apa tadi Pak Sanusi? Tajuk Pare Paer Bumi Gora. Wih, panjang namanya ya. Tajuk Pare Bumi Gora. Paer Bumi Gora. Paer Bumi Gora. Boleh nggak sih itu ceritanya tentang apa itu Pak Sanusi? Tajuk Pare merupakan proses penanaman benih padi di Pulau Lombok. Terutama di Lombok bagian selatan. Di daerah khusus yang sulit dari jangkauan air irigasi. Sehingga berarti perlu challenging juga ya bagaimana kita bisa mendapatkan air untuk mengalirkan nih supaya bisa padi kita tumbuh. Betul begitu Pak Sanusi? Oke, boleh dong diceritain lagi kira-kira tadi itu ada ceritanya nggak sih, ada maknanya nggak sih setiap gerakan-gerakan tarian dari adik-adik itu? Banyak sekali gerakan-gerakan terutama di gerakan itu yang najuk. Najuk itu kan menanam benih-benih padi itu kan dahulunya di sini itu mengandalkan air hujan untuk mengelola sawahnya. Mengandalkan air hujan, oleh karena itu mereka berbondong-bondong mengadakan pesta ritual budaya tani sesekali musim hujan datang. Oke, sebagai salah satu juga doa dan juga harapan ya semoga Ya, padinya benar sekali. cepat tumbuh dan bisa segera dipanen begitu Pak ya. Oke, tapi emang kalau misalnya kita melihat secara garis geografis ini memang kalau untuk di daerah selatan itu memang kita kesulitan ya dalam irigasi sehingga ini perlu menjadi salah satu perhatian juga bagaimana digambarkan melalui sebuah tarian ya Pak ya. Benar sekali, benar sekali Mbak. Dari kemarin itu tahun berapa itu ya? Presiden Soeharto meresmikan daerah di selatan ini menjadi Bumi Gora. Periode zaman Presiden Soeharto itu. Makanya sekarang kalau airnya sudah lancar, punya banyak bendungan kan, jadi proses tajuk pari atau mengelola sawah ini jadi nyaman lah, jadi apa namanya itu, prosesnya itu jadi mudah. Oke, berarti ini merupakan salah satu tarian kreasi yang dirancang sama Pak Sanusi sendiri, betul? Benar sekali. Oke, kapan mulai ini ada terpikirkan ide untuk membuat tari kreasi ini? Dari tahun 2023. 2023 saya menciptakan, bahkan sekarang sudah legal. Sudah legal. Sudah menjadi hak miliknya Pak Sanusi ya, bagaimana ide kreatif dari tari kreasi terkait bagaimana menceritakan tentang kita menanam padi sampai hasil panen tersebut. Luar biasa ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Sobat Ekspresi bagaimana penampilan dari tarian. Dan masih ada penampilan yang lebih luar biasa lagi, ini terkait nanti kita akan menyaksikan tentang cilokak. Wow, seperti apa penampilannya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Ekspresi.
Halo Sobat Ekspresi, masih bersama kami tentunya dalam Ruang Ekspresi. Dan saat ini Kristi sudah bersama Wakasek dari SMA Negeri 1 Praia Timur. Dan tentunya Kristi nanti ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya peran dan juga dukungan sekolah terhadap seni dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Praia Timur. Untuk itu kita sapa beliau terlebih dahulu, Bapak Muhayang, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat Bapak ya? Sehat selalu. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah banyak ya Pak melihat penampilan-penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Praia Timur. Sehingga mungkin dari Bapak selaku Wakasek bisa nggak memberitahukan kepada Sobat Ekspresi yang ada di rumah, bagaimana dukungan dari sekolah terhadap seni dan budaya yang ada di sekolah ini? Cukup antusias, Bu. Kaitannya dengan Ciloka yang ada di SMA 1 Praia Timur. Mengingat selingan-selingan untuk proses belajar mengajar. Jadi KBM. Jadi ada selingannya, Bu. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah sebagai selaku komando dari semua kegiatan ekstrakurikuler sangat mendukung. Terima kasih. Baik, jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa menjadi selingan ketika anak-anak mungkin yang sudah bosan belajar secara akademik sehingga bisa melalui seni dan budaya ini. Tadi kalau kita melihat kan Bapak penampilan ada yang menampilkan ciloka, ada yang menampilkan tarian. Apakah itu jenis seni budaya menjadi unggulan dari SMA Negeri 1 Praia Timur? Boleh, Bu, kita katakan unggulan. Karena dalam kesempatan ini bagaimana kita usahakan anak-anak ini berkarya untuk ke depan. Nah, jadi dalam kesempatan ini sekali lagi siswa-siswi itu berkarya dalam artian tidak kerjakan yang lain-lain. Nah, jadi ada masukan di sana. Jadi dasarnya adalah kaitannya dengan Ciloka ini. Itu aja, Bu. Jadi sekolah ini tetap ya mempertahankan bagaimana seni dan juga budaya lokal dari Nusa Tenggara Barat seperti itu. Terakhir mungkin nih untuk Pak Muhayang selaku Wakasek, sehingga apa mungkin harapan-harapan Bapak nih terkait seni dan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Praia Timur untuk kedepannya dalam tetap mempertahankan unsur-unsur nilai budaya yang ada di dalamnya. Harapan daripada SMA 1 Praia Timur ini, Bu, adalah menciptakan siswa-siswi itu berkreasi. Berkreasi dalam artian bisa menopang kegiatan-kegiatan ke depan, Bu. Itu aja yang harus kita pertahankan. Jadi bagaimana upaya daripada Ibu Bapak Guru dalam kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas daripada Ciloka itu sendiri. Baik dari sarana, prasarananya, maupun alat-alat yang lain. Nah, itu harapan daripada kita semua di sini. Terima kasih Pak Muhayang atas waktunya ya, sudah berkenan Kristi wawancara seperti ini. Dan tentunya Sobat Ekspresi wawancara Kristi dengan Bapak Wakasek ini sendiri menghantar kita kepada penghujung acara. Namun masih ada satu penampilan sekali lagi dalam Ruang Ekspresi kali ini. Namun sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Pekan Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Nusa Tenggara Barat yang ke-18. Untuk itu, saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai berjumpa di Ruang Ekspresi episode berikutnya.